Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhananca dhammacariya ca etham manggala muttamang. Berdana menjalankan kebajikan, itulah berkah utama. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Ibu, Bapak, saudara-saudari, para upasaka, upasika yang berbahagia. Selamat Tahun Baru Imlek 2567. Ayu wano sukang balang. Nah, semoga di tahun baru Imlek, kita semua senantiasa selalu berbahagia, memperoleh kesehatan, usia yang panjang, dan tercapai cita-cita yang belum dicapai. Walaupun masih suasana Tahun Baru Imlek karena baru saja beberapa hari lalu ya Tahun Baru Imlek berlalu. Ini masih masanya Tahun Baru Imlek karena belum Cap Gome ya. Tapi dalam kesempatan ini saya nggak membahas tentang Tahun Baru Imlek karena minggu lalu sudah dijelaskan. Siapa yang hadir? Hadir semua waktu minggu lalu? Ya. Minggu lalu mendapat tantangan ya dari Bante yang ceramah tentang Tahun Baru Imlek. Tantangannya sudah dijalankan atau lupa tantangannya apa? Wah, minggu lalu Bantenya mengatakan pada saat Tahun Baru Imlek ditantang untuk namaskara sama orang tuanya. Siapa yang melaksanakan? Semua melaksanakan? Wah, lupa Bante, ingatnya angpaunya saja. Ya, mestinya, waduh, tantangan itu harus dikerjakan, itu dilakukan. Wah, luar biasa, ya. Bernamaskara sama orang tua saat Tahun Baru. Wah. Walaupun jarang-jarang, waduh setahun sekali. Nah. Tapi masih suasana Imlek, nanti yang belum namaskara ya. Sama orang tuanya. Ya, berkenaan dengan Tahun Baru Imlek ada satu cerita ya, sesungguhnya ya. Cerita tentang seorang yang meyakini tentang tradisi dan pandangan yang begitu kuat ya, tradisinya yang dipegang begitu kuat. Beberapa waktu lalu, di tahun yang lalu ya, saya diundang untuk baca parita
baca parita dalam rangka 7 bulan kandungan, ya. Tapi dilaksanakannya sudah lewat, nah, kandungannya sudah ke-8, bukan lagi 7. Dia bilang, si ibu ini yang mengandung ini dibilang dia harus melahirkan di, sebenarnya masa kelahirannya itu 9 bulan 10 harinya itu di bulan Februari, ya, di pertengahan Februari gitu ya. Tapi sama mertuanya disuruh melahirkannya sebelum tahun baru Imlek. Kenapa? Karena kalau sudah ganti tahun katanya sionya sudah ganti, nanti sionya ciong dengan mertuanya. Maka disuruh pada saat masih sio kambing yang lalu ya. Kalau sio kambing katanya enggak, sama mertuanya ini enggak ciong. Jadi melahirkannya harusnya di sio kambing. Kalau sio monyet, sekarang sio monyet ya, nanti ciong. Wah. Maka dia pikir-pikir juga kalau misalnya pada di saat bulan Februari awal yang rencananya dia akan disuruh sesarnya itu tanggal 6, dia was-was juga. Ya, was-was juga. Tapi ini harus menuruti keinginan mertuanya. Nah, apa boleh buat? Akhirnya ya harus melahirkan di tanggal 6 Februari. Karena tanggal 8-nya sudah tahun baru yang baru. Nah itulah ya. Karena kekuatan dari kepercayaan, karena pandangan-pandangan yang dilekati yang membuat seseorang berbuat seperti itu ya. Takut ciong lah, takut inilah, takut itulah ya. Itu masih diyakini. Sesungguhnya dalam pandangan Buddhis nggak ada istilah-istilah yang kayak gitu ya. Kita normal saja ya, alami saja yang kita jalani. Kalau orang yang sudah mengerti Dhamma. Ya baik, ibu, bapak, saudara-saudari, upasaka upasika yang berbahagia, pagi hari ini kita berbicara tentang memberi adalah berkah utama. Membantu orang, memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan, ya, itulah pemberian, itulah berdana. Tetapi sesungguhnya tujuan dari memberi yang sesuai dengan Dhamma adalah memberi dengan tanpa imbalan, tanpa harapan-harapan untuk memperoleh materi baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan selanjutnya. Memberi tujuan yang sesungguhnya adalah untuk melepaskan kemelekatan kita kepada apa-apa yang kita miliki, kepada sesuatu yang kita punyai. Karena kemelekatan inilah yang akan menimbulkan penderitaan bagi kita. Maka kita berlatih memberi, berlatih berdana untuk melepaskan ya, ikatan-ikatan kita kepada apa-apa yang kita miliki. Ini ya tujuan memberi yang sesungguhnya. Nah, memberi itu sesungguhnya baik sekali dan merupakan praktek ajaran Sang Buddha yang paling dasar. Dan memberi ini adalah salah satu berkah
dana, memberi adalah salah satu berkah utama. Untuk itu, agar kita memperoleh berkah dari hasil memberi ini, maka kita ini perlu dimotivasi untuk memberi. Kadangkala walaupun kita sudah tahu manfaat dari memberi, kita kadangkala malas untuk memberi. Maka perlu dimotivasi ya, agar bisa menjalankan praktek dhamma dalam hal memberi ini ya, bisa terus dilakukan. Ya, maka saya akan menguraikan ya, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh baik umat ataupun biku kepada Sang Buddha. Ya. Tujuannya adalah untuk memotivasi kita semua agar senang memberi, senang berdana. Ibu, bapak, saudara-saudari, yang pertama ada pertanyaan-pertanyaan dari seorang ratu. Di zaman Sang Buddha dulu ada ratu yang bernama Ratu Malika. Ratu Malika ini mengunjungi Sang Buddha dan bertanya kepada Sang Buddha tentang perbedaan-perbedaan yang ada pada perempuan. Mengapa perempuan-perempuan yang ada di masyarakat itu berbeda-beda? Yang pertama, ada perempuan yang memiliki wajah yang tidak menarik, tidak rupawan, ya, tidak enak dilihat, juga miskin, dan tidak punya pengaruh, tidak punya pengikut. Kemudian yang kedua, mengapa ada perempuan-perempuan ini memiliki wajah yang tidak menarik, wajah yang buruk, wajah yang tidak rupawan, tidak enak dilihat, tetapi kaya raya, juga punya pengikut, punya pengaruh. Yang ketiga, mengapa ada perempuan-perempuan ini yang memiliki wajah yang cantik, wajah yang menarik, enak dilihat, ya, begitu anggun, tapi dia miskin, tidak punya pengaruh. Yang keempat, mengapa ada perempuan-perempuan yang memiliki wajah yang cantik, wajah yang menarik, enak dilihat, ya, tapi juga kaya raya, punya pengaruh, punya pengikut? Apa yang menyebabkan perbedaan-perbedaan ini terjadi? Kemudian Sang Bhagawa menjelaskan, orang yang pertama, perempuan yang pertama, memiliki wajah yang tidak menarik, wajah yang buruk, tidak enak dilihat, juga miskin, serba kekurangan, sulit sekali untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan tidak punya pengaruh, tidak punya pengikut. Ini disebabkan karena kehidupan lalunya dia mudah marah, mudah tersinggung. Gak boleh salah sedikit sudah marah-marah. Wah, kadang-kadang kalau sudah marah-marah itu caci maki keluar, mudah tersinggung, ya, mudah emosi. Udah gitu orangnya kikir lagi, nggak suka memberi, pelit, medit, nggak mau berbagi. Dan kalau ada orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang mendapatkan penghormatan,
dia iri hati. Dia nggak suka, ya. Dia iri, dia cemburu. Inilah yang menyebabkan perempuan ini lahir memiliki wajah yang tidak menarik, wajah yang buruk, miskin, dan tidak punya pengaruh, tidak punya pengikut. Lalu perempuan yang jenis kedua memiliki wajah yang tidak menarik, wajah yang buruk, tapi kaya raya, punya pengaruh, punya pengikut. Nah, perempuan yang ini, ya, yang di kelompok kedua ini, itu karena kehidupan lalunya dia mudah marah, mudah tersinggung, ya, sering, ya, nggak boleh salah sedikit marah-marah, jengkel, emosinya meledak-ledak. Tapi dia suka memberi, suka berdana, senang membantu orang-orang yang menderita. Dan kalau ada orang yang sukses, ada orang yang mendapatkan penghormatan, dia enggak iri hati. Dia ikut senang, dia ikut bahagia, ya. Dia ucapkan selamat. Nah, inilah orang atau perempuan yang kedua. Lalu bagaimana dengan perempuan yang ketiga? Ya, wajahnya menarik, wajahnya cantik, rupawan, enak dilihat, tapi miskin, nggak punya pengaruh. Nah, perempuan yang jenis ketiga ini, kehidupan lalunya dia nggak mudah marah, ya, nggak mudah tersinggung. Kalau dikritik, ya, dia sabar, ya, tidak marah-marah, tidak mencaci maki. Tapi dia kikir, nggak suka memberi, nggak suka berdana. Juga kalau ada orang lain sukses, berhasil, orang lain mendapatkan penghormatan, dia nggak suka, dia iri hati. Nah, inilah yang menyebabkan perempuan yang jenis ketiga, cantik, tapi miskin dan nggak punya pengaruh. Kemudian perempuan yang jenis keempat, wah, ini luar biasa, ya. Sudah memiliki wajah yang menarik, wajah yang cantik, ya, wajah yang rupawan, enak dilihat, kaya raya, serba kecukupan, mempunyai pengaruh, punya pengikut. Wah. Apa yang menyebabkan ini? Ini karena kehidupan lalunya dia nggak mudah marah, nggak mudah tersinggung, orangnya sabar, ya, tutur katanya baik, juga senang memberi, senang berdana. Kalau ada orang yang sukses, ada orang berhasil, ada orang yang memperoleh penghormatan, dia juga ikut senang, ikut bahagia. Inilah kenapa di dunia ini ada perempuan-perempuan yang berbeda-beda, satu sama lain tidak sama. Sesungguhnya ini bukan hanya penjelasan ini bukan hanya ditujukan kepada kaum perempuan saja, berlaku sama dengan laki-laki. Kalau melakukan itu, ya, hasilnya juga sama. Ya. Inilah, ya, pertanyaan-pertanyaan dari Ratu Malika yang disampaikan oleh beliau kepada Sang Bagawa. Sang Bagawa sudah menjelaskan. Kemudian ada di kelompok yang lain, di kelompok keempat juga, ini yang berhubungan dengan pertanyaan dari Bante Sariputa. Bante Sariputa
melihat tentang perbedaan-perbedaan di dunia ini ya, tentang manusia-manusia ini, kok kenapa ada orang yang bisnisnya atau dagangnya gagal, bangkrut. Tapi di lain pihak ada orang yang melakukan bisnis, perdagangan, tidak memperoleh keuntungan yang sesuai dia inginkan. Keuntungannya kecil sedikit. Tapi di pihak lain, ada orang yang melakukan bisnis, perdagangan, wah, keuntungannya sesuai dengan yang dia harapkan. Dan yang keempat, ada orang yang melakukan bisnis atau perdagangan, keuntungannya melebihi apa yang dia harapkan. Apa yang menyebabkan ini? Kok ada orang yang bisnisnya gagal, ada yang keuntungannya sangat kecil, tidak sesuai dengan harapannya, ada yang memperoleh keuntungan sesuai dengan harapannya, tapi ada juga orang yang mendapatkan keuntungan melebihi apa yang dia harapkan. Nah, ini penjelasan dari Sang Buddha tentang pertanyaan ini berkaitan dengan pawarana. Ya. Pawarana. Pawarana itu dalam pengertian Buddhis ini ada dua. Ya, ada yang dikatakan pawarana para biku dan pawarana umat. Nah, kalau pawarana para biku itu biasanya ya dilakukan di hari akhir masa wasa, ya. Setelah masa wasa berakhir, ya, para biku itu melakukan pawarana, yaitu mengundang sangga, mengundang biku lain untuk memberikan nasihat. Ya, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, yang disengaja atau tidak sengaja, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, ya. Mengundang biku ini kepada biku yang lain untuk mendapatkan atau untuk diberikan nasihat. Itu pawarana para biku. Tetapi yang kedua ini yaitu pawarana umat kepada biku. Pawarana umat kepada biku yaitu umat mengundang para biku untuk menerima persembahan. Ya. Biasanya umat-umat yang berbakti itu datang kepada para biku, kemudian mengatakan, Bante, kalau perlu sesuatu, perlu yang dibutuhkan untuk kebutuhan Bante, kasih tahu saya, nanti saya akan berikan. Ini pawarana, ya. Menyatakan kesiapan untuk memberikan sesuatu kepada bantenya, apa yang dibutuhkan bantenya. Itu pawarana umat kepada biku. Nah, ini terkait dengan ini, ya. Orang yang jenis pertama tadi, mengapa bisnisnya gagal, bangkrut? Itu karena kehidupan lalunya dia pernah berpawarana, mengundang petapa, mengundang para biku, mengundang brahmana. Kalau butuh sesuatu, mintalah kepada saya. Saat itu bikunya atau para brahmana ini meminta, karena dia sudah menyatakan kesiapan untuk memberi. Ketika para bikunya ini memintanya, tapi tidak diberikan, ya, menyatakan kesanggupan untuk memberikan sesuatu, tetapi ketika diminta nggak diberikan. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang itu, misalnya dia meninggal dalam kehidupan yang lalu itu, jadi manusia di kehidupan sekarang, kalau dia melakukan bisnis, perdagangan akan gagal, bangkrut. Nah,
Kemudian orang yang jenis kedua, ya, melakukan bisnis tidak memperoleh keuntungan yang sesuai dengan yang dia harapkan. Artinya keuntungannya sangat kecil sekali, sedikit sekali. Kadang-kala cuma hanya ya balik modal, nggak ada keuntungannya, ya. Tapi ini kan masih mending balik modal ketimbang yang tadi yang nomor 1 gagal, ya. Di mana dijelaskan ya, orang yang jenis kedua ini karena kehidupan lalunya itu pernah berpawarana, pernah menyatakan kesediaannya, kesiapannya untuk memberikan apa yang dibutuhkan para biku atau brahmana. Ketika para biku ini memintanya, dia memberikannya tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh biku itu. Ini sebagai contoh, ya. Sebagai contoh misalnya, para biku itu meminta dia karena butuh jubah, meminta jubah. Tapi dia pikir, wah, jubah itu satu set itu mahal, 350 ribuan, bahkan lebih kalau yang lengkap. Wah, bantainya udah minta nih. Sudahlah, saya kasih baju saja yang murah. Jadi diberikan, tapi nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang diminta. Ya, buahnya, ya ini, kalau dia melakukan bisnis, tidak memperoleh keuntungan yang sesuai dengan yang dia harapkan itu. Ya. Ibu, bapak, saudara-saudari. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan bisnisnya memperoleh keuntungan sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, orang yang jenis ketiga ini, ketika dia pawarana, menyatakan kesiapan untuk memberikan apa yang diminta oleh para biku dan brahmana ini, ketika diminta, dia berikan sesuai dengan yang diminta. Minta obat-obatan, karena waktu sakit diberikan obat-obatan. Minta jubah karena perlu jubah, diberikan jubah. Sesuai dengan yang diminta, dia berikan. Nah, orang yang ketiga ini, ya, ketika dia akan melakukan bisnis, maka perdagangannya, bisnisnya ini akan memperoleh keuntungan sesuai dengan yang dia harapkan. Yang keempat, orang yang melakukan bisnis memperoleh keuntungan melebihi apa yang dia harapkan. Keuntungannya besar sekali. Ya, orang yang jenis keempat ini, karena dia kehidupan lalunya ketika pawarana mengundang para biku, mengundang brahmana untuk menerima persembahannya, ketika diminta apa yang dia berikan itu, wah, di samping apa yang sudah diminta, dia tambah lagi dengan yang lain-lainnya. Ya. Misalnya bantainya cuma perlu jubah, dilengkapi lagi dengan obat-obatan, dengan yang lain-lainnya. Dikasih satu paket yang lengkap. Jadi apa yang diminta ini ya, dikasih, tapi ditambah lagi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ya, kadang-kala ada umat-umat yang baik, ya, umat-umat yang sudah mengerti dhamma, ya. Ketika bantainya mau pergi, dia sudah pawarana, bantai kalau mau pergi kemana-mana hubungi saya akan siap mengantar, ya. Kalau saya nggak ada waktu, nanti saya suruh sopir saya, ya. Kesiapan dia, pawarana, ya. Nah, suatu ketika bantainya perlu kendaraan, menghubungi dia, bukan hanya mobilnya yang dia pinjamkan, yang dia berikan untuk mengantar biku itu, tapi dia sudah siapkan lain. Nah,
untuk di perjalanan. Nah, dia kasih minuman, apa disiap-siapkan, ya, untuk kebutuhan nantinya di perjalanan. Nah, ini orang yang jenis yang keempat. Pewarana kemudian memberikan pemberiannya ini lebih dari apa yang diminta. Nah, orang yang seperti ini kalau dia melakukan bisnis perdagangan, maka dia akan memperoleh keuntungan melebihi apa yang dia harapkan. Nah, inilah ya yang berkenaan dengan pawarana ini, ya, kenapa ada orang yang gagal dalam bisnis, ada yang tidak memperoleh keuntungan yang sesuai yang dia harapkan, ada yang memperoleh keuntungan sesuai dengan yang dia harapkan, tapi juga bahkan ada yang memperoleh keuntungan melebihi apa yang dia harapkan. Ibu, bapak, saudara-saudari, ya, sesungguhnya dalam hal memberi ini kita harus memberi menjadi orang yang baik, ya. Bagaimana orang yang baik ini memberi? Ya, ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, ya. Ada 5 hal yang harus diperhatikan di dalam memberi ini, ya. Ada di dalam BD-nya itu, agar diingat bahwa di dalam memberi kita harus memberi dengan penuh keyakinan. Dalam memberi diberikan dengan rasa hormat, diberikannya tepat pada waktunya, ya. Kemudian memberi ini dengan kemurahan hati, dan ketika memberi itu jangan merendahkan diri sendiri, jangan merendahkan orang lain. Nah, kalau memberikan dengan hal-hal yang seperti ini, di samping kita akan memperoleh buahnya dalam bentuk kekayaan, harta benda yang berlimpah, kita memperoleh nilai yang plus yang lain, ya. Kalau kita memberi dengan penuh keyakinan, nah, nanti kita di samping kaya raya, kita akan memiliki kulit yang menarik, kulit yang indah, wajah yang menarik, wajah yang cantik. Kalau kita memberi dengan disertai rasa hormat, di samping nanti buahnya di samping kita memperoleh kekayaan yang berlimpah, kita juga akan mendapatkan penghormatan dari suaminya, dari istrinya, atau dari anak-anaknya. Semuanya patuh, karyawan-karyawannya, ya, pelayan-pelayannya patuh, ya. Kalau memberinya dengan rasa hormat. Kalau memberinya tepat pada waktunya, wah, di samping memperoleh kekayaan harta benda, nanti akan memperoleh keuntungan-keuntungan yang lain sesuai dengan keinginannya tepat pada waktunya. Misalnya, ya, dia sudah kaya raya tapi mungkin saja ada buah kama buruknya berbuah, dia jatuh sakit. Nah, orang yang memberi pada tepat pada waktunya, ketika dia sakit itu cepat bisa menemukan obat yang tepat bagi kesembuhannya. Jadi cepat sembuh. Karena dia berdananya tepat waktu. Pada saat dia sakit, ya, dia cepat menemukan obatnya sehingga cepat sembuh. Ya. Kemudian kalau memberi dengan kemurahan hati, ya, maka kita akan memperoleh, ya, di samping kekayaan, kita bisa menikmati kesenangan-kesenangan indria yang lainnya. Itu kalau kita memberinya dengan kemurahan hati. Dan kalau kita memberi dengan tidak merendahkan diri sendiri dan juga merendahkan orang lain, kita akan memperoleh kekayaan. Kekayaan kita ini bebas dari kerusakan, tidak kena banjir, tidak kena gempa, tidak terbakar, ya, tidak disita oleh raja atau pemerintah,
Ya, itu kalau kita memberi dengan tidak merendahkan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah 5 hal yang harus dimiliki bagi seorang yang ingin memberi, sehingga menjadi pemberi orang yang baik. Ini harus kita miliki kualitas ini. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, masih di dalam Anguttara Nikaya, dalam penjelasan yang lain juga ada pertanyaan dari Bante Sariputta mengenai mengapa dari pemberian ini buahnya kecil, buahnya sedikit, tapi ada orang yang melakukan pemberian tapi buahnya berlimpah, buahnya banyak. Nah, dijelaskan oleh Sang Buddha bahwa orang yang memberi kemudian buahnya kecil itu karena dia dalam memberi itu pamri, mengharapkan imbalan, ya. Masih ada kelekatan di sana, ya. Dia lakukan keperbuatan baik itu karena merasa bahwa ini perbuatan akan membuat saya menjadi orang baik. Nah, alasannya seperti itu. Ini memberi ini sudah dilakukan oleh keluarga saya dari dulu, saya harus lakukan. Nah, jadi dia memberi itu karena alasan-alasan yang seperti itu. Nah, kalau orang yang memberi dengan alasan-alasan seperti ini, nanti buahnya kecil. Ya. Nah, agar kita bisa memberi dengan buah yang besar, hasil yang berlimpah, maka jangan ada yang namanya pamri, mengharapkan imbalan. Lakukanlah memberi ini untuk memperindah pikiran kita, ya, memperindah batin kita. Jadi di sini adalah memberi dengan cara dilepas tanpa pamrih, di sana melepas kemelekatan kita kepada apa-apa yang kita miliki. Inilah, ya, dalam hal memberi. Ibu, Bapak, saudara-saudari, seperti tadi di awal saya petik dari Manggala Sutta, yaitu berdana dan melakukan kebajikan adalah berkah utama. Jadi sesungguhnya jangan hanya berdana saja. Kita harus lakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Ya. Kita jangan hanya fokus berdana saja, lakukanlah kebajikan yang lain. Jaga sila, bawana. Nah, itu harus kita lakukan. Kalau kita hanya berdana saja, hanya memberi saja, tapi moral kita tidak dijaga, sila kita amburadul, sila kita berantakan. Wah, ini ada buahnya seperti yang dijelaskan dalam Anguttara Nikaya juga. Nah, dijelaskan kalau orang ini senang memberi, senang berdana, tapi dia suka mencuri, suka asusila, ya, suka membunuh, kata-katanya juga sering caci maki orang, bohongin orang, ya, memfitnah orang, memiliki pandangan-pandangan yang salah, pandangan-pandangannya keliru, ya, menyimpan dendam, iri hati. Tapi dia suka memberi. Orang yang seperti ini kalau dia meninggal nanti bisa lahir menjadi binatang kesayangan. Lahir jadi kuda kesayangan, jadi gajah kesayangan, jadi anjing kesayangan, dipelihara, punya tempat yang bagus, tempat yang baik, dipakaikan kalung, dikasih tempat untuk kamar yang bagus, bahkan kadang-kala digendong-gendong, ya, jadi anjing kesayangan. Kemana saja pergi dibawa, tapi sebagai binatang.
Mau seperti itu? Senang memberi tetapi silanya nggak dijaga. Nanti jadi anjing kesayangan. Mau? Mau bantai kan enak digendong-gendong sama pemiliknya. Silahkan saja kalau mau. Ya. Jadi cobalah, kita jangan hanya memberi saja. Sila juga harus kita jaga, moral kita harus kita jaga. Nah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan asusila, jangan ngebohongin orang, jangan mabuk-mabukan, ya. Miliki pandangan-pandangan yang benar, ya. Ini yang mestinya, ya. Jadi kita berdana dan juga melakukan kebajikan yang lainnya, ya. Jadi dalam penjelasan yang lain juga ada, ya, bahwasanya antara berdana dan sila bawana ini, ya, buahnya itu seperti apa, ya. Nah, dalam berdana itu dijelaskan ada 3 tingkat. Tingkat yang sempit, tingkat menengah, tingkat yang luas. Begitu juga dalam sila. Sila yang sempit, sila yang menengah, sila yang luas. Nah, dalam penjelasan Anguttara Nikaya juga, ya, ini dijelaskan kalau seseorang yang melakukan dana dalam pengertian yang sempit, artinya di sini dia berdana sedikit sekali, kecil sekali. Kemudian juga dia melakukan sila-sila dalam pengertian yang sempit. Jadi silanya sering dia langgar, kebanyakan dia langgar. Jadi dijaganya juga kadang-kadang. Mungkin dijaganya cuma saat puja bakti saja seperti ini. Nah, saat puja bakti semua kumpul di sini, nggak ada yang melanggar sila, ya kan? Semuanya nggak ada yang membunuh, nggak ada yang mencuri, nggak ada yang asusila, nggak ada yang berbohong, nggak ada yang mabuk-mabukan. Jadi silanya dalam pengertian sempit dilakukan dalam situasi seperti ini saja, sebentar saja. Nah, kalau orang yang seperti ini, dia berdana dalam pengertian sempit, kemudian jaga silanya juga dalam pengertian sempit, udah gitu dia nggak suka bawana, nggak suka meditasi. Nah, orang yang jenis ini, kalau dia meninggal, nanti misalnya lahir jadi manusia, maka dia akan lahir jadi manusia dalam ekonomi yang menengah ke bawah. Wajahnya pun menengah ke bawah. Ya, wajah menengah ke bawah itu bagaimana? Ya enggak antik, ya, sederhana biasa saja, bahkan lebih parah ke bawah. Itu kalau dia sila dan berdananya dilakukan dalam pengertian yang sempit. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia berdana dan menjaga sila dalam pengertian yang menengah, ya, artinya ya berdana, ya kalau mungkin bisa dihitung ya setengah hidupnya untuk berdana, setengahnya lagi tidak, gitu, dalam pengertian menengah. Kemudian juga silanya dia jaga dalam kehidupannya itu setengah dari kehidupannya dia jaga, tapi setengah kemudian sering dia langgar. Jadi nggak full, ya. Nah, orang yang seperti ini ya dijelaskan kalau dia meninggal lahir lagi jadi manusia, maka dia akan lahir jadi manusia memiliki ekonomi yang menengah ke atas. Wajahnya pun, penampilannya pun menengah ke atas. Ya, penampilannya lebih baik daripada yang menengah ke bawah, ya kan? Jadi menengah ke atas, ya. Cantikannya ini juga tentunya ini terbagi-bagi juga, yang dikategorikan dalam sempit, menengah dan luas ini juga kan masing-masing beda-beda, ya. Nah, itu juga makanya ada orang yang kayaknya sangat kaya sekali, kayaknya bawah, terus ada yang lebih rendah lagi, ya itu karena berdananya beda-beda. Begitu juga menjaga silanya juga beda-beda, ya. Nah, tapi kemudian, ya, kalau orang yang jenis ketiga, yang jenis kedua itu juga tanpa bawana, ya, hanya menjalankan sila dan dana dalam pengertian menengah, tetapi tidak melakukan bawana. Ya. Kemudian yang ketiga, dia menjalankan sila dan dana dalam pengertian yang luas, juga tidak melakukan bawana. Nah, orang yang seperti ini, ya, dia kalau meninggal lahir lagi jadi manusia, dia benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan bisa mencapai alam bahagia, jadi dewa di alam surga.
Dan ini pun alam surga ini tingkatannya beda-beda, ya. Karena sesuai dengan dana dan sila dia juga, ya, yang dia lakukan. Jadi di alam dewa itu kan ada 6 tingkat. Nah, surga tingkat 1 sampai tingkat 6. Nah, itu juga tergantung dari sila dan dana dia. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, inilah. Jadi di sini penjelasannya, kita jangan hanya puas karena berdana saja, ya. Dananca dhamma cariyaca, ya. Berdana dan menjalankan kebajikan yang lain, ya. Bisa dalam bentuk sila, bisa dalam bentuk ya bawana. Nah, itu harus kita tingkatkan. Kita harus berusaha. Kita mumpung masih bernapas, kita mumpung masih ada di dunia ini, kita mumpung masih punya kesempatan yang ada ini jangan kita sia-siakan untuk meningkatkan kualitas batin kita. Kita berusaha praktikkan dhamma dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita ini. Karena dhamma inilah yang akan membawa kita terbebas dari penderitaan. Inilah penjelasan dhamma pada pagi hari ini. Semoga ibu, bapak, saudara-saudari terus semangat di dalam dhamma, terus semangat menjalankan dhamma, praktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akhir kata, sabbe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.